takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatan-Mu. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah mentuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita jemaat Tuhan GPI Sidang Paulus bersyukur dalam ibadah yang minggu ketiga di dalam live streaming. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi kita semua lewat pujian, akan juga penyembahan kita, terlebih firman Tuhan yang akan memberkati kita pada ibadah pada saat ini. Dan sebelum kita berdoa, kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita nyanyikan suatu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik.
ketiga ini Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan bagi kami, jemaatmu, umatmu, sehingga kami boleh beribadah di minggu ketiga ini dalam ibadah live streaming. Kami percaya bahwa lewat pujian, penyembahan kami, lewat firman Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama memberi kekuatan baru bagi kami semua. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan mengganggu ibadah kami percaya Tuhan menyediakan berkat baru bagi kami, sehingga kuasa apapun juga yang mau mengganggu Tuhan halaukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Hari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorak. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
Satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Firman-Mu yang berkuasa memberkatiku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Firman-Mu yang berkuasa memberkatiku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Firman-Mu yang berkuasa memberkatiku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah dikasih jiwa hati kami, Allah yang kami puja, kami sembah, kami panggil, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus dan bersekutu Roh Kudus. Saat ini kami maju hamba-Mu Tuhan, ada di hadirat-Mu untuk mengikuti ibadah online ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah hafal-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman yang turunkan hamba-Mu bertemu berangkat berbuah dalam hati umat-Mu jemaat-Mu, karena Engkau-lah yang menumbuhkan firman, sehingga kami apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap kuat dan tangguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balik fokus kami dengan kuasa Tuhan, khususnya hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dari permulaan pertengahan hingga berakhir, supaya hamba-Mu tidak kekurangan apa menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, kami telah bersyukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita telah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kita, di mana ibadah kita pada pagi hari ini, Lip September ini yang dilakukan oleh Gereja Pentakosta Integral Indonesia sedang Paulus. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, supaya kita tidak kekurangan apa-apa. Sekalipun banyak persoalan masalah yang kita hadapi saat ini, termasuk oleh karena penyakit COVID-19 atau penyakit Corona, semua saat ini dunia mengalami. Untuk itulah kita anak Tuhan, kita umat Tuhan, tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus selalu menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, jangan terfokus kepada penyakit Corona, tetapi fokuskanlah hatimu, jiwamu, rohmu kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kuasanya melindungi, menjaga, bahkan memberkati kita. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema
saya akan beri temanya makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beginilah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Inilah firman Tuhan di mana waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Saat ini juga ada firman Tuhan yang saat ini kita berjanji kepada kita bahwa Yesus pergi ke surga, dia akan datang kembali untuk menyediakan tempat bagi kita. Di mana dia berada, di situlah kita berada. Inilah firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Begini firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah saudara yang kekasih, janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Ayat firman Tuhan saat ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika hidup yang sementara ini berakhir. Ingat, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika hidup yang sementara ini berakhir. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kelak manusia akan meninggal. Tertulis di dalam firman Tuhan di Ibrani 9 ayat 27. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri atau mewakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang bakal, yaitu Yerusalem baru. Kita sekarang berada dalam pengharapan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang katakan kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Ingat, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Terambil dari firman Tuhan Zakaria 4 ayat 6 ya. Zakaria 4 ayat 6. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti khusus bagi orang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 7. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menyesatkannya akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Tertulis dari Yohanes 16 ayat 8. Mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Yohanes 14 ayat 26. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 13. Dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Roma 15 ayat 13. Inilah firman Tuhan. Dan ia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan sana, apabila Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Membantu kita dalam doa dengan roh kesah yang dalam di hadapan Allah. Membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Allah. Roma 8 ayat 26, Judas 1 ayat 20. Dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Terambil dari Roma 5 ayat 5, Matius 22 ayat 38-40. Tanpa Roh Kudus hidup kita ibarat pelita tanpa minyak dan garam tanpa rasa asin, tidak berguna dan dibuang orang. Ini firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus hidup kita ibarat pelita tanpa minyak dan garam tanpa rasa asin, tidak berguna dan dibuang orang. Dan yang ketiga dan yang terakhir di sini,
Ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat dan siapa yang memimpin ibadah. Dalam daripada Yohanes 4:28, Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita beribadah kepadanya. Yesaya 58 ayat 13-14. Dan yang terakhir, kalau kita percaya, saudara percaya akan kenaikannya ke surga, apakah saudara, apakah bapak ibu siap akan kedatangannya kembali kedua kali? Ini jawabannya ada tergantung saudara dan kita. Mari kita menikmati firman Tuhan saat ini. Kita yakini firman Tuhan, kita menyongsong kedatangannya kelak kedua kali, supaya kita persiapkan. Jangan mundur dari hadapan Tuhan. Apapun persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan, tidak pernah meninggalkan anak Tuhan, tidak pernah meninggalkan hamba Tuhan. Tuhan selalu berjanji kita disertai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan yang saat ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanyalah bagi Allah di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kudus. Saat hari yang indah ini ya Tuhan, pagi yang indah ini, ibadah kami melalui online atau live streaming yang dilakukan Gereja Pentakosta Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau menjaga melindungi seluruh jemaat hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Engkau meteraikan dalam tujuan kami, supaya firman itu ya Tuhan menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami, bahkan mempersiapkan kami akan kedatangan-Mu kelak kedua kali ya Tuhan. Di mana Engkau pergi ke surga ya Tuhan Yesus, Engkau kembali datang Tuhan menjemput kami. Di mana Engkau berada di sebelah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat hamba-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online Tuhan, berkati, pelihara semuanya ya Tuhan, supaya kami tidak kekurangan apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati umat jemaat hamba-Mu, pelihara ya Tuhan. Jangan Kau biarkan Tuhan umat jemaat hamba-Mu, sekalipun banyak persoalan masalah dihadapi mereka, dihadapi kami Tuhan, kami tetap fokus bahwa Tuhan Yesus Kristus kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjanji, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bahkan saat ini Tuhan kami masih berdoa bagi anak kami sekolah minggu, berkati Tuhan. Kau pemuda-pemudi para remaja berkati, Kau Bapak berkati, Kau wanita berkati, evangelis berkati, Kau Ibu Bapak Sintua, Ibu Sintua, Bapak Guru, Bapak Pendeta Muda, Bapak Pendeta, Ibu Gembala kami Tuhan, Pendeta Estomorang berkati Tuhan, supaya ibu kami Tuhan sebagai Gembala Semedang tetap kuat, tetap sehat dalam nama Tuhan. Bahkan kami seluruh jemaat hamba-Mu Tuhan, berkat mereka. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa bagi negara Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Negara Republik Indonesia Engkau menjagai, melindungi dari utara ke selatan dan timur ke barat, balu bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan segala roh jahat pemberontak, penghulu-penghulu di udara, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyakit corona Engkau nyatakan, Engkau usir dari negara Republik Indonesia ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tahirkan, pulihkan, selamatkanlah Indonesia, pulihkan Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Walaupun kami beda suku, beda agama, perdamaikan kami Tuhan, supaya kami satu dengan yang lain, satu, saling mengasihi, saling memberkati, saling mengayomi Tuhan. Jauhkan roh jahat, roh pemberontak dari bangsa kami Tuhan. Engkau berilah pertolongan supaya bangsa kami bertobat di belakang Tuhan. Kendalikan semuanya Tuhan, hati, roh, jiwa masyarakat Indonesia, supaya tutup hormat kepada pimpinan. Secara khusus kami berdoa bagi Presiden Jokowi Tuhan, keluarganya, Bapak Maruf dengan keluarganya, Bapak Menteri dengan keluarganya, balik fokus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan segala penyakit corona dari mereka. Engkau berikan hikmah pengetahuan kepada mereka, supaya mereka Tuhan kuat, supaya mereka mampu menjaga segala perkara yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masalah sadang pangan Tuhan, berkati ya Tuhan, supaya negara Indonesia Tuhan jauh roh miskin, orang kesusahan, berilah roh kekayaan, supaya usaha kami bisa menikmati berkat-Mu. Apapun pergumulan persoalan, tetaplah berkat Tuhan menyertai bangsa negara kami Barat. Saudara kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke yang dirawat rumah sakit pribadi, pemerintah maupun pribadi, swasta, berkati, tahirkan, pulihkan mereka, supaya mereka tidak kekurangan apa-apa. Bahkan dokter suster yang merawat dari Sabang sampai berkati Tuhan, supaya mereka bisa menikmati berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa bagi Provinsi Jawa Barat ini Tuhan, jaga lindungilah Tuhan siang dan malam Tuhan. Engkau tahirkan, Engkau pulihkanlah Tuhan, supaya Provinsi Jawa Barat tidak utama daripada Kau terbantu. Tahir nama Tuhan, usir kalau segala penyakit corona, usir hancurkan dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu, dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak.
Begitu masyarakat Kota Barat, Bandung Provinsi Barat, Engkau berikan obat Tuhan. Dan juga Bapak Gubernur Kota Bupati, Keluar Pengelola dan Pengelola Daerah, Tuhan berkati. Kau berikan manfaat pengetahuan untuk masing-masing segala perkara dari Kota Barat, Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Tuhan. Dan kami mohon jemaat hamba-Mu ya Tuhan, dengan rendah hati kami memohon kepada-Mu belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau pelihara jemaat hamba-Mu yang tinggal di Kota Barat, Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, supaya kami menjadi saksi hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, selamatkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini Tuhan kami telah bersyukur, berterima kasih. Di mana Tuhan firman ini Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah ini Tuhan bermanfaat di dalam tujuan kami, karena inilah keselamatan kami, kekuatan kami. Biarlah Tuhan berkat nanti kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Kita berkat Tuhan, kasih karunia Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus bersekutu kunjung menyertai kita dari saat ini, besok sampai Tuhan Maranatha datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Ini doa kami Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biar Engkau semakin memulihkan bangsa kami Tuhan. Biar kami boleh melihat wajah-Mu dan kami boleh berbalik dari jalan kami yang jahat. Shalom GPII, Happy Sunday. Kiranya kita semua boleh terberkati lewat ibadah online streaming kali ini ya. Tetap mengajak kepada seluruhnya untuk kita mendoakan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara ini dan bangsa negara kita boleh kembali pulih. Oh iya, untuk adik-adik Excel Kids, jangan lupa kita ada ibadah online streaming yang setiap minggunya ada di-upload di YouTube channelnya GPI Paulus ya. Jangan lupa adik-adik Excel Kids untuk terus menonton ibadah online streamingnya karena di dalamnya ada banyak pembelajaran firman Tuhan dan cerita-cerita seru loh. Dan juga buat semua anak-anak Exoyut jangan sampai ketinggalan juga di minggu kelima akan ada ibadah online streaming buat Exoyut atau di tanggal 31 Mei 2020. Buat jemaat Tuhan dan seluruhnya yang ingin memberikan persembahan atau ucapan syukur juga boleh memberikannya ke rekening di layar berikut ini. Buat seluruhnya juga Excel Kid, Exoyut dan seluruh jemaat Tuhan apabila memiliki pokok doa yang ingin doakan boleh mengisi kolom komentar di bawah ini
atau boleh WhatsApp ke nomor yang ada tertera di layar ini. Terima kasih, kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Happy Sunday GPI Paulus, see you on the next video. Bye-bye.